Jadi ada sebuah permen yang kalau dimakan sama siapapun, dia bakalan langsung meninggal dunia. Dan bagian yang paling mengerikannya adalah permen ini beredar bebas pada saat Halloween. Begini ceritanya. Pada tahun 1974, ada sebuah keluarga yang tinggal di perumahan Deer Park yang ada di Texas, negara Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang bernama Ronald O'Brien yang bekerja sebagai ahli kacamata, seorang ibu bernama Dani yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, lalu kedua anak mereka yang masih sekolah bernama Timothy usia 8 tahun dan Elizabeth berusia 5 tahun. Keluarga ini hidupnya itu bener-bener normal aja, kayak pas weekday Ronald pergi bekerja, Dani itu ngurus rumah, lalu Timothy dan Elizabeth bersekolah. Nantinya pas weekend mereka semua aktif tuh ikutan kegiatan di gereja. Bahkan ya Ronald itu sering banget volunteer sebagai supir bus gereja buat jemput anak-anak. Pokoknya mereka adalah tipikal keluarga yang sederhana, religius, dan juga bahagia. Lalu pada tanggal 31 Oktober tahun 1974, Ronald beserta dengan kedua anaknya udah siap nih dengan kostum Halloween mereka. Pas itu mereka mau keliling perumahan untuk melakukan tradisi trick or treat. Buat yang belum tahu, secara simpel ya, trick or treat adalah sebuah aktivitas di mana anak-anak yang mengenakan kostum Halloween itu berkunjung ke rumah-rumah tetangganya, ketok-ketok pintunya sambil bilang trick or treat. Nanti si penghuni rumah tetangga bakalan menyambut mereka lalu menghadiahkan permen gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, aktivitas trick or treat ini merupakan salah satu aktivitas favoritnya Timothy dan Elizabeth karena namanya juga bocil ya, seru aja gitu keliling perumahan malam-malam sambil pakai kostum Halloween dikasih permen pula. Mereka yang udah excited meminta Ronald untuk segera cepetan siap-siap karena malam ini tuh udah agak-agak mendung nih, angin dingin hujan itu udah mulai ada nih. Ya udah deh, dikarenakan Ronald adalah seorang ayah yang family man banget, dia nemenin tuh kedua anaknya untuk trick or treat. Pas mereka keluar rumah, pas mau jalan keliling, ada nih salah satu tetangga mereka yaitu Bapak Fulan beserta dengan anaknya Fulano juga lagi mau keliling. Ronald pun menyapa mereka dong, dan setelah ngobrol-ngobrol ya, mereka setuju tuh untuk keliling bareng. Bisa dibilang pada saat itu ya ada Bapak Ronald, Bapak Fulan, anak Fulano, Timothy, dan Elizabeth. 5 orang ini itu keliling rumah tetangga mereka untuk trick or treat. Sayangnya pada saat mau mulai, langit itu beneran mendung nih. Sesekali muncul penampakan petir di langit, suara geledek juga mulai kedengeran. Pokoknya wah ini mau hujan nih. Dikarenakan romannya mau hujan beneran, mereka semua memutuskan untuk keliling rumah sekitaran 2 blok aja. Takutnya yang ada malah basah kuyup kehujanan semua. Ya udah deh, pada malam itu mereka keliling tuh melakukan trick or treat. Sampai pada momen itu ya mereka mengunjungi nih suatu rumah yang gelap gitu, yang lampunya nggak nyala. Mereka berlima coba ketok-ketok nih, tapi nggak kedengeran sama sekali jawaban dari dalam rumah. Dirasa penghuninya lagi nggak ada, mereka mau pergi tuh ke rumah yang selanjutnya. Walaupun begitu, Ronald bersikeras untuk tunggu sebentar karena dia samar-samar nih ya mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Ya udah deh, Ronald nungguin tuh di depan rumah ini ya, sedangkan bocil-bocil dan Bapak Fulan itu udah nunggu di jalan. Beberapa saat kemudian hujan gerimis itu mulai turun nih, dan romannya itu bakalan hujan gede banget. Waktu itu ya Timothy bilang ke Ronald, "Ayah, buruan, kita mau kehujanan nih." Dan gak lama kemudian Ronald itu menghampiri mereka sambil membawa 5 permen pixie stick. Buat yang belum tahu, permen pixie stick adalah salah satu permen yang terbilang mahal. Bentukan dari permennya ini kayak sedotan plastik gitu, yang di dalamnya kayak ada butiran gula atau permen, yang cara makannya itu sticknya mesti disobek terus dikokop gitulah permennya. Pas ini Ronald menyerahkan tuh 1 permen pixie stick ke Timothy, ke Elizabeth, dan juga ke Fulano. Sisanya dia kantongin. Sambil ngasihin, Ronald bilang, "Tuh kan, kalau kamu sabar, kamu bakalan dapat permen." Dengan senang hati ya, Timothy, Elizabeth, dan juga Fulano mendapatkan permen pixie stick yang terbilang mewah di kalangan bocil-bocil. Nah, dikarenakan malam udah mulai hujan gerimis kecil, mereka jalan balik lagi nih ke rumahnya masing-masing. Pas lagi jalan ini, Ronald ngasih nih ya 2 sisa permen pixie stick ke bocil-bocil random yang kebetulan berpapasan dengan mereka.
Jadinya habis udah nih permen pixie stick-nya. Nah, sesampainya di rumah, Timothy dan Elizabeth yang masih excited karena dapat permen banyak, ini pada nggak mau tidur. Waktu itu mereka kayak agak sedikit memaksa untuk nyicipin lah 1 atau 2 permen dari trick or treat mereka. Namanya juga orang tua, Ronald bilang ke anaknya kalau mereka boleh tuh nyicipin 1 permen, tapi sisanya itu disimpan buat besok. Lalu abis itu harus langsung ke kamar mandi, sikat gigi, dan bersiap-siap untuk tidur. Ya udah deh, pas ini Timothy memilih 1 permen yang dia idam-idamkan banget, yaitu permen pixie stick. Sedangkan Elizabeth memilih 1 permen random. Pas ini ya, Timothy itu gunting tuh ya sedotan permennya, lalu dia kokop semua tuh isi dari sedotannya. Ketika dia kunyah-kunyah, Timothy sempat berkomentar, kok permennya pahit ya? Ronald lalu memberikan tuh minuman soda untuk Timothy supaya rasa pahit di mulutnya itu menghilang. Anehnya, setelah minum soda ini, Timothy bilang kalau perutnya itu mendadak gak enak. Dia langsung buru-buru ke kamar mandi dan sesampainya di sana, dia langsung muntah. Muntahnya ini terbilang parah banget. Yang tadinya keluar semua tuh isi perutnya Timothy, sekarang sampai darah-darahnya keluar juga. Selain itu, Timothy badannya tuh kejang-kejang, kaku, dan matanya putih semua. Seakan-akan Timothy itu menderita banget. Ronald yang menyaksikan ini semua langsung memeluk tubuhnya Timothy. Dia bingung, merasa aneh, kaget, panik, khawatir juga, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu juga kenapa Timothy tiba-tiba mendadak kesakitan. Dan ini sang ibu itu juga menyaksikan nih, dan dia langsung hubungi 911 meminta petugas medis untuk bantuan. Sayangnya, gak lama kemudian badannya Timothy itu langsung mendadak lemas dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada tanggal 1 November tahun 1974, sekitaran tengah malamnya, polisi udah berkumpul di rumah keluarga Ronald. Waktu itu, polisi langsung mengamankan TKP dan juga mengamankan barang bukti berupa permen pixie stick yang menjadi penyebab meninggalnya Timothy pada malam tersebut. Pas ini ya, orang yang pertama kali dimintai keterangan adalah Ronald. Secara dia adalah orang yang bersama Timothy di momen terakhir dia hidup. Ronald cerita kalau dia mendapatkan 5 permen pixie stick dari tetangganya. Cuman dikarenakan pada malam tersebut dia dan anak-anaknya buru-buru pulang karena mau hujan deras, dia lupa-lupa inget nih rumahnya yang mana. Terlebih lagi pikiran Ronald itu lagi berkecamuk karena dia baru aja kehilangan anaknya. Dan juga entah kenapa ya, dia kayak ikutan sakit perut juga. Jadinya pada malam itu dia nggak siap nih untuk keliling perumahan lagi dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Ya udah deh, polisi langsung melakukan hal terbaik yang mampu mereka lakukan, yaitu menyita permen pixie stick lainnya. Diketahui ya, Ronald kan mendapat 5 permen dari tetangga misterius ini nih ya. 1 dikasih ke Elizabeth, 1 dikasih ke Timothy, 1 lagi dikasih ke Fulano, dan 2-nya lagi ini dikasih ke anak random. Untungnya 4 dari 5 permen pixie stick itu berhasil diamankan sebelum dikonsumsi. Jadinya tidak ada korban lain yang berjatuhan selain Timothy. Polisi pun langsung membawa 4 permen ini ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pagi harinya, media udah mencium nih kasus kematiannya Timothy. Mereka berkumpul tuh meliput kasus ini di sekitaran perumahan keluarga Ronald dan mendabing kasus ini sebagai salah satu kasus mengerikan yang terjadi pada saat Halloween. Bayangin aja tradisi trick or treat yang terkesan inosen banget, di mana anak-anak yang mengenakan kostum Halloween itu meminta permen ke tetangga, ternyata permennya malah permen beracun. Mana pelakunya tidak langsung terungkap, jadinya ada semacam kengerian dan juga misteri di balik kasus kematiannya Timothy. Di lain pihak, polisi mendapatkan 2 petunjuk penting nih. Petunjuk pertama adalah Timothy meninggal akibat racun sianida. Jadi pada saat jenazahnya Timothy diperiksa, tim medis menemukan kalau di mulutnya Timothy itu tercium bau yang seperti kacang almond. Dan pas tim medis cocokkan gejalanya Timothy dan lidahnya dites kembali, fix udah kalau Timothy telah diracun menggunakan sianida. Dari sini jelas kalau kematiannya Timothy bukanlah kecelakaan, melainkan penghabisan. Lalu petunjuk yang kedua ini adalah racun sianidanya ini fix bersumber dari permen pixie sticks.
Jadi, polisi pas itu menyita permen yang didapat oleh Elizabeth dan Fulano nih. Dan polisi uji coba tuh semua permennya, termasuk juga permen Pixie Sticks. Kiranya ada racunnya atau enggak. Hasilnya adalah tidak ada racun cyanida ditemukan di seluruh permen ini, kecuali di dalam permen Pixie Sticks. Bahkan ya, dosis racun cyanida di dalam permen Pixie Sticks-nya ini terbilang banyak banget, yang saking banyaknya mampu menghabisi 5 orang dewasa. Bisa dibilang pada saat Timothy memakan permen Pixie Sticks, takdir dia udah terkunci. Dia udah nggak mungkin selamat. Selain itu juga, polisi menemukan kalau di sedotan di permen Pixie Sticks yang belum terbuka, itu ada semacam lubang kecil gitu, kayak bekas suntikan. Dari sini, polisi berhipotesis kalau ada orang nih yang sengaja menyuntikkan racun cyanida ke dalam permen. Ya udah deh, polisi langsung balik lagi ke Ronald, mendesak dia untuk memberitahu rumah yang sekiranya memberikan anaknya permen Pixie Sticks. Susah banget dah saya ngomongin Pixie Sticks, Pixie Sticks, Pixie Sticks. Pas ditanyain, Ronald menjawab kalau dia nggak begitu hafal rumahnya, yang mana karena pada malam itu gelap, lampu rumahnya juga dimatikan, hujan gerimis, dan random aja keliling perumahan. Yang Ronald ingat waktu itu adalah rumah tersebut bukan dari rumah tetangga dekatnya Ronald. Rumahnya kayak tetangga jauh gitu yang ada di blok sebelah. Pas ini juga Ronald nggak ngeliat tuh siapa yang ngasih permennya. Jadi menurut kesaksian Ronald, pas dia lagi nunggu di depan pintu rumah, tiba-tiba aja pintu rumahnya terbuka dan muncul nih tangan dari seorang pria dari dalam rumah yang gelap. Tangannya itu rada besar, tebel, berbulu gitu, sambil memberikan 5 biji permen Pixie Sticks. Polisi mendesak lagi lebih keras karena kesaksiannya Ronald itu sangatlah penting. Ini anak lo nih ya, baru aja dihabisin dan besar kemungkinan pelakunya tuh lagi kabur. Lo harus inget betul nih ya, rumah mana yang ngasih anak lo permen beracun. Ya udah deh, Ronald langsung konsentrasi tuh dan ngasih satu alamat rumah yang dia duga ngasih permen beracun. Gak pakai lama, polisi mendatangi alamat rumah yang dikasih Ronald. Pas polisi ketok pintu rumahnya, ternyata pintunya dibuka nih sama seorang pria yang diketahui bernama Courtney Melvin. Polisi yang waktu itu lagi panas dan impulsif langsung tuh menangkap dan menahan Courtney karena mereka beranggapan kalau dia adalah pelakunya. Anehnya, pada saat di ruang interogasi, Courtney memberikan sebuah alibi yang bener-bener kuat banget. Courtney waktu itu cerita kalau pada saat malam Halloween, dia lagi gak ada di rumah. Diketahui ya, pada malam itu dia mendapati shift untuk bekerja di airport sebagai air traffic controller atau menara penerbangan. Courtney juga memberikan bukti absensinya dan memberikan beberapa nama orang yang bersedia menjadi saksinya karena pada malam itu dia nggak kerja sendirian. Dan pas dicek kembali semuanya, ternyata alibinya Courtney valid. Walaupun begitu, polisi tidak langsung menyerah. Mereka berpikiran bisa jadi pelakunya adalah orang lain yang tinggal di rumahnya Courtney. Pas ini, Courtney itu memberikan alibi lain perihal keluarganya. Waktu itu dia bilang kalau nggak ada orang lain yang ada di rumah pada malam Halloween. Diketahui ya, istri dan anaknya Courtney itu lagi liburan di rumah mertuanya semenjak sebelum Halloween. Dan pas alibi istri dan anaknya dicek juga sama keluarganya yang lain semuanya, hasilnya adalah valid. Jadinya nggak mungkin ada orang yang menyerahkan permen dari dalam rumahnya Courtney. Secara rumahnya dia literally kosong melompong. Dari sini polisi kebingungan, siapa dong sosok misterius di balik tangan yang menyerahkan permen beracun. Pada tanggal 2 November tahun 1974, media udah bener-bener nih mengerubungi dan juga meliput daerah sekitaran perumahannya Ronald. Mereka semua membicarakan suatu kenyataan bahwa tradisi trick or treat sebenarnya adalah tradisi yang berbahaya yang banyak red flag-nya. Bayangin aja nih, bocil keliling rumah pas malam hari. Oke lah, didampingin sama orang dewasa supaya bocilnya aman. Tapi permen yang mereka dapatkan belum tentu aman, bisa jadi beracun dan sulit juga dilacak nih karena permen yang dibagikan itu selalu banyak dan juga random. Nah, ketakutan ini beneran kejadian. Timothy, bocil inosen yang cuma pengen seneng-seneng pas Halloween,
meninggal dunia diracun menggunakan permen yang dia dapat dari trick or treat. Bisa dibilang ya, media massa waktu itu bener-bener menggoreng isu permen beracun pada saat Halloween. Di sisi lain, Ronald beserta dengan keluarga besarnya itu mengadakan upacara pemakaman nih untuk Timothy. Waktu itu, acara pemakaman ini dihadiri oleh banyak orang secara keluarganya Ronald juga aktif di gereja. Media massa juga meliput nih acara pemakamannya karena ini beneran menjadi isu penting yang mesti diperhatikan lagi, lebih detail lagi supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Di lain pihak, investigasi polisi terbilang mentok nih karena semua petunjuknya itu udah diikutin dan buntu semua. Sebagaimana yang gue ceritakan, petunjuknya polisi waktu itu kan berdasarkan kesaksian Ronald yang mendapatkan permen pixie stick dari seorang pria yang ada di rumahnya Courtney. Dikarenakan Courtney adalah satu-satunya pria di rumahnya, dia ditangkap dan diperiksa. Hasilnya adalah dia memiliki alibi yang sangat kuat yang tidak memungkinkan dia untuk dijadikan pelaku. Pas ini ya, polisi coba tuh prospek petunjuk lain. Waktu itu mereka mulai menginvestigasi satu orang yang sekiranya dinilai paling mencurigakan. Orang tersebut adalah Ronald, ayahnya Timothy. Dari hasil investigasi, polisi menemukan beberapa petunjuk yang mencurigakan nih. Ternyata ya, polisi menemukan kalau kehidupannya Ronald itu tidak sedamai yang orang kira. Well, sebenarnya kehidupan keluarganya Ronald itu terbilang damai-damai aja. Yang nggak damai adalah Ronald pribadinya. Jadi, selama 10 tahun terakhir, Ronald diketahui menjalani berbagai macam profesi yang berbeda-beda yang bener-bener nggak nyambung. Kayak untuk beberapa tahun, dia bekerja sebagai penulis, tahu-tahu berubah menjadi teknisi, terus juga asisten laboratorium, dan besoknya tahu-tahu menjadi dokter mata. Menurut kepolisian, ini terbilang aneh karena semua pekerjaannya itu jauh-jauh banget nih bidang karirnya, nggak ada korelasinya sama sekali. Dan bener banget ketika diperiksa lebih dalam lagi, ternyata alasan Ronald gonta-ganti pekerjaan secara random adalah dia sebenarnya sedang terlilit hutang. Diketahui ya, pada tahun tersebut aja Ronald memiliki hutang sebanyak $100.000 yang kalau dihitung dengan inflasi sekarang jumlahnya itu setara dengan $500.000 atau senilai kurang lebih 8 miliar rupiah. Hutangnya ini ternyata numpuk dari pinjaman mobil, properti, gaya hidup, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, istri, keluarga, kerabat, tetangga, ataupun orang sekitarnya pada nggak tahu nih kalau Ronald sebenarnya udah bangkrut total. Lebih mencurigakan lagi adalah polisi menemukan kalau anak-anaknya Ronald, Timothy dan Elizabeth ya, memiliki asuransi jiwa. Asuransi jiwanya ini ternyata baru aja dibuat sekitaran beberapa minggu sebelum Halloween. Dan menurut keterangan salah satu petugas asuransi, di saat hari kematian anaknya, Ronald sempat-sempatnya mendatangi kantor asuransi untuk mencairkan dana asuransi jiwa. Petugas asuransi agak tertegun nih pas didatangi Ronald karena di TV nih ya, dia kelihatan sedih banget gitu. Tapi pas di hadapannya, dia kayak buru-buru minta mencairkan dana. Terlebih lagi pada saat polisi menggeledah sampah di rumahnya Ronald, mereka kayak menemukan sebungkus plastik gitu. Pas plastiknya ini diuji coba, hasilnya ternyata mengandung sisa-sisa bubuk dari racun sianida. Dan pas diperiksa dengan racun sianida yang ditemukan di permen Pixie Sticks, hasilnya adalah cocok. Lalu petunjuk yang menurut gue paling parah adalah kesaksiannya Dani, istrinya dari Ronald atau ibu dari Timothy. Waktu itu polisi sempat meminta keterangan perihal momen pas Timothy memakan permen Pixie Sticks. Polisi bertanya, apakah ibu yakin kalau Timothy sendiri yang memutuskan untuk memakan permen Pixie Sticks pada malam itu? Awalnya Dani agak ragu untuk menjawab, tapi setelah ditekan, dia dengan wajah kecewa dan sedih menjawab, bukan, Ronald lah yang memaksa Timothy untuk memakan permen Pixie Sticks. Ya udah deh, pada tanggal 5 November tahun 1974, dikarenakan berbagai macam petunjuk tadi, Ronald, ayah kandung dari Timothy, ditangkap karena telah dijadikan tersangka kuat. Pada saat tertangkap, Ronald merasa kebingungan karena kenapa dia yang ditangkap nih?
Dia berdalih kalau dia nggak mungkin lah menghabisi anaknya sendiri. Walaupun begitu, walaupun polisi tidak memiliki bukti yang kuat, mereka mempunyai hipotesa yang kuat. Bisa jadi ya, dikarenakan dia pernah menjadi asisten lab, dia memiliki koneksi ke seseorang untuk mendapatkan racun sianida. Sejujurnya, polisi sendiri itu masih belum tahu bagaimana atau dari mana nih ya Ronald mendapatkan racun sianida. Yang jelas dia punya aja. Lalu demi mendapatkan uang, dia membeli polis asuransi jiwa untuk kedua anaknya. Dan pada saat Halloween, dia meracuni anaknya sendiri supaya asuransi jiwanya cair. Tapi supaya tidak terlalu mencurigakan, dia berniat untuk tidak hanya meracunin anaknya, melainkan beberapa anak tetangga lainnya. Maka dari itu, Ronald juga menyebarkan nih permen berisi sianida dengan harapan ada anak lain yang meninggal dunia. Pada saat dipresentasikan hipotesa ini ya, Ronald bersikeras kalau ini adalah hipotesa aja. Walaupun ada kesaksian, petunjuk, dan lain sebagainya, gak ada nih bukti langsung yang bilang kalau dia adalah pelakunya. Ya udah deh, pada bulan Mei tahun 1975, sidang kasus kematiannya Timothy dimulai. Sidangnya ini cukup cepat karena setelah 46 menit, semua juri menyatakan kalau Ronald bersalah atas penghabisan berencana terhadap Timothy, fitnah terhadap tetangganya, Courtney, dan juga percobaan penghabisan terhadap anak tetangga lain. Pengadilan pun menjadikan Ronald sebagai pelaku dan menjatuhkan dia dengan hukuman mati. Untuk beberapa tahun ke depan, Ronald dipenjara sambil juga mengajukan banding nih supaya dia bebas dari hukuman mati. Pada saat itu ya, dia masih bersikeras kalau bukan dia pelakunya. Dia malah berdalih kalau dia sebenarnya adalah korbannya. Walaupun begitu, seluruh usaha aju banding ini semuanya kalah. Dan dia tetap mendapatkan antrian untuk hukuman mati. Lalu pada tanggal 31 Maret tahun 1984, Ronald dieksekusi dengan cara suntik mati. Selesai eksekusi, pihak berwajib mengumumkan kalau Ronald telah meninggal dunia. Berita ini direspon sama banyak warga yang menyaksikan kasusnya Ronald versus Timothy dari awal sampai akhir. Mereka pada berteriak, trick or treat, mengejek Ronald yang merenggut nyawa anaknya sendiri demi uang dari asuransi jiwa.